dulu. Dan selanjutnya materi yang disampaikan oleh nama saya Eka Alisa, IPN 50211121. Dan materi yang ketiga akan saya sampaikan saya Diana Filia dengan NPM 50211141. Materi terakhir akan disampaikan oleh kenalkan saya Dani NPM 50211130. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Sebelumnya, kita perhatikan gambar-gambar berikut. Gambar berikut merupakan contoh dari bidang banyak atau polyhedron. Polyhedron adalah suatu bangun ruang berdimensi 3 yang memiliki muka berupa poligon datar, garis-garis lurus yang disebut rusuk, dan ujung yang tajam yang disebut titik sudut. Polyhedron juga disebut sebagai bidang banyak karena memiliki bidang yang banyak bentuk 3 dimensi dengan permukaan poligonal datar, tepi lurus, dan sudut atau simpul lancip yang disebut polyhedron. Misalnya, kubus, prisma, atau limas adalah polyhedron. Selanjutnya, bagian-bagian polyhedron diklasifikasi menjadi sisi, rusuk, dan titik sudut. Yang pertama ada sisi. Sisi yaitu daerah poligon dari bidang banyak atau polyhedron. Yang kedua, rusuk, yaitu segmen garis pertemuan dua sisi. Dan yang ketiga yaitu titik sudut, yaitu titik potong dua rusuk. Selanjutnya, contoh dalam kehidupan nyata beberapa polyhedron dapat kita amati dalam kehidupan kita sehari-hari seperti kubus, rubik, dadu, buckyball, piramida, dan lain sebagainya. Dan juga berlian adalah salah satu contoh polyhedron di kehidupan nyata. Selanjutnya, kita akan membahas contoh-contoh bangun ruang. Yang pertama, ada kubus dan balok. Dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat seperti kotak biskuit. Yang kedua, ada prisma segitiga. Dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat seperti tenda. Dan yang terakhir ada lima segi empat. Dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat seperti piramida. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang nama-nama bangun ruang sisi datar. Yang pertama ada kubus, balok, prisma segitiga, prisma segi empat, prisma segi lima, lima segitiga, lima segi empat, dan lima segi lima. Selanjutnya kita akan membahas pengertian kubus dan balok. Yang pertama kubus. Kubus merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 8 buah bangun datar yang berbentuk segi empat dan kongruen. Yang kedua, balok. Balok merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 3 pasang bangun datar yang berbentuk segi empat, yang kongruen dan juga sejajar. Selanjutnya, pengertian prisma dan limas. Yang pertama, prisma. Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 2 bangun datar yang kongruen dan sejajar, serta bidang lain sebagai sisi tegaknya. Yang kedua ada limas. Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah bangun datar sebagai alasnya dan sisi-sisi tegak yang bertemu pada satu titik. Selanjutnya kita akan menjelaskan bagian-bagian unsur bangun ruang. 1. Sisi, 2. Rusuk, 3. Titik sudut, 4. Diagonal, 5. Diagonal sisi atau diagonal bidang, dan 6 yaitu bidang diagonal. Bagian-bagian dari bangun ruang. Yang pertama, kubus. Kubus memiliki 6 sisi, 12 rusuk, 8 titik sudut, 4 diagonal ruang, 12 diagonal bidang, dan 6 bidang diagonal. Dan yang kedua, balok. Balok memiliki 6 sisi, 12 rusuk, 8 titik sudut, 4 diagonal ruang, 12 diagonal bidang, dan 6 bidang diagonal. Dan yang ketiga, prisma segitiga memiliki 5 sisi, 9 rusuk, 6 titik sudut, 0 diagonal ruang, 6 diagonal bidang, dan 6 bidang diagonal. Yang keempat, prisma segi empat memiliki 6 sisi, 12 rusuk, 8 titik sudut, 4 diagonal ruang, 12 diagonal bidang, dan 6 bidang diagonal. Yang kelima, yaitu ada 5 segi empat memiliki 5 sisi, 8 rusuk, 5 titik sudut, 0 diagonal ruang, 2 diagonal bidang, dan 2 bidang diagonal. Dan yang keenam, 5 segitiga
memiliki 4 sisi, 6 rusuk, 4 titik sudut, 0 diagonal ruang, 0 diagonal bidang, dan 0 bidang diagonal. Untuk mempermudah mencari semua sisi dan rusuk bangun ruang, perlu dibedakan adanya rusuk sisi alas bawah, rusuk sisi atas atau tutup, dan rusuk sisi tegak. Berikut ini jaring-jaring kubus. Dan yang kedua, jaring-jaring balok. Dan yang ketiga, jaring-jaring prisma. Dan berikut adalah macam-macam jaring kubus yang dapat kita buat. Sekarang kita akan membahas tentang volume dan luas permukaan dari ruang kubus dan balok. Yang pertama itu kubus. Oke, di sini ada volume kubus. Itu rumusnya sisi kali sisi kali sisi, sisi kali sisi kali sisi. Dan lalu ada rumus luas permukaan dari kubus. Itu 6 dikali sisi kali sisi. Oke, sekarang masuk ke contoh soalnya. Diketahui sisi dari sebuah kubus yaitu 9 cm. Hitunglah volume dan luas permukaan pada kubus tersebut. Jadi di sini yang pertama kita hitung itu volume dari kubus. Volume dari kubus tadi rumusnya S pangkat 3 atau sisi kali sisi kali sisi. Lalu kita masukkan sisi dari kubus yang sudah diketahui yaitu 9. 9 dikali 9 dikali 9 yaitu sama dengan 729 cm pangkat 3. Lalu yang selanjutnya kita hitung luas permukaan dari kubus tersebut. Luas permukaan tadi rumusnya 6 kali sisi kali sisi. Kita masukkan di sini 6 dikali sisinya itu ada 9 kali 9 sama dengan 9 plus 9 itu 81 sama dengan 6 dikali 81 berarti 486 cm. Ini adalah luas permukaan dan ini adalah volume kubus. Baiklah, selanjutnya kita bicara balok. Di sini ada volume balok. Untuk menghitung volume balok itu sama dengan panjang atau lebar atau tinggi. Ini ada panjang balok, ini luas balok, jadi ini tinggi balok. Selanjutnya itu untuk menghitung luas permukaan balok itu ada rumus 2 dikali panjang dikali lebar ditambah lebar dikali tinggi ditambah panjang dikali tinggi. Kita masuk ke contoh soal. Di sini ada diketahui sebuah balok memiliki ukuran panjang 20 cm dengan luasnya 2 cm dan tingginya 10 cm. Berapakah volume dan luas permukaan balok tersebut? Oke, yang pertama kita hitung yaitu volume. Volumenya tadi ada panjang kali lebar kali tinggi. Kita masukkan panjang baloknya ada 20 dikali lebarnya ada 2 cm dan tingginya ada 10 cm. Dengan 40 dan dikali 10 jadi hasilnya 400 cm kubik. Lalu selanjutnya kita masuk ke luas permukaan balok. Luas permukaan balok rumusnya 2 dikali panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali tinggi. Kita masukkan
dikali panjangnya ada 20 dikali 2 cm, lalu ada lebarnya 2 dikali tingginya 10 ditambah panjangnya ada 20 dikali tingginya 10 sama dengan 2 dikali 40 ditambah 20 ditambah 200 sama dengan 2 dikali 260. 2 dikali 260 maka hasilnya sama dengan 520 cm. Baiklah, ini adalah luas permukaan yang adalah kubus. Baiklah, selanjutnya yang kita bahas adalah tentang volume dan luas permukaan dari limas dan besar. Baiklah, yang pertama, limas. Untuk rumus volume limas adalah sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Sedangkan untuk rumus luas permukaan dari limas, yaitu luas alas ditambah luas sisi tegak. Untuk contoh soal, misalnya ketahui tinggi limas adalah 9 cm. Tentukan
tingginya tadi 4 akar 3 cm. Dibagi 2 sama dengan akarannya 4 ini. Jadi kita bagi 2. Jadi hasilnya adalah 8 dan 2. Jadi hasilnya 16 akar 3 cm. Kemudian selisih alas. Kita tambahkan seluruh sisinya yang ada 3 dari 8 ditambah 8 sama 8. Kemudian 24 cm. Kita masukkan dulu luas permukaannya. Dari kita tahu kan luas permukaannya bentuknya 2 dikali luas alasnya sama dengan 16 akar 3 ditambah keliling alasnya 24 cm dikali tingginya 15 cm. Sama dengan 2 dikali 16 akar 3 sama dengan 32 akar 3 ditambah 24 dikali 15 sama dengan 360 cm sama dengan 8 dikali 4 akar 3 ditambah 15 cm kuadrat. Kemudian kita lanjut volume rismanya. Rumusnya luas alas dikali tinggi. Tadi sudah diketahui luas alasnya sama dengan 16 akar 3 dikali tingginya 15 cm sama dengan 240 akar 3 cm. Demikianlah pembahasan dari volume dan permukaan dari limas dan prisma. Demikianlah pembahasan kami mengenai bangun ruang dan bidang banyak. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Kami dari kelompok 3 mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.